Tapi gambar-gambar itu orang boleh cocokologi dengan ornamen-ornamen di situs-situs di berbagai peradaban tua di dunia. Kita mau baca cerita ini, menurut cerita teman-teman boleh kategori terserah sama dengan Nerdenil bang. Mau bilang dongeng apa atau mitos atau tapi kita bicara salah satu. Pertama kali mulai melakukan penelusuran, datang ke situs-situs keliling di seluruh Minahasa, pergi di tanpa batu-batu. Kita dapat potret-potret yang sepenggal-penggal. Butuh waktu lama kemudian untuk menyambung gambar-gambar itu. Untuk gambar itu boleh sambung dan dapat DP kronologi. Sehingga kita tidak bisa, kalau dari situ kita tidak bisa bilang tahun. Tapi ada ilmu lain yang bisa menentukan tahun berapa situs itu. Cuma dari potret yang kemudian orang kita susun dan kemudian sistematisasikan, kemudian kita dapat. Kalau semua literatur termasuk tutur di Minahasa sampai hari ini, orang bilang peradaban tertua di Minahasa itu ada di Tuur Intana. Tapi setelah ditelusuri, peradaban Tuur Intana itu peradaban di era pasca banjir besar. Jadi kalau teman-teman pernah baca mitos tentang air bah, kita ada DP materi sebenarnya sendiri tentang mitos air bah di seluruh peradaban dunia dan tahun berapa. Orang boleh identifikasi juga dari dari cerita-cerita itu di berbagai belahan dunia. Kemudian di Tuur Intana ini banyak penulis sepakat kecuali beberapa penulis sekarang di daerah Tomohon. Tapi kebanyakan tulisan-tulisan dari 1800-an sampai tahun 80-an dan hari ini cerita tutur yang terdapat peradaban Tuur Intana itu ada sekarang di daerah Minahasa Selatan. Tepatnya di seputaran di dalam pegunungan Ulur Maatus yang melingkari Tompasok Baru dan Modo Inding. Di sana itu kemudian dari tahun 2006 kemari, terutama 2009-2010, teman-teman banyak menemukan situs. Ini beberapa di antaranya. Yang dua ini dia jadi ini bu orang Sotoki sisi Ancor ini. Kemudian tuh orang angka pikul melewati sawah kira-kira 2 kilo dan cari tempat aman di mana ada orang-orang Tompasok Baru Pinaesan yang jamin kalau ada di situ tidak ada orang masih Ancor. Di tempat lain Sujatoki di ujung mulai retak. Karena ini lesung ini dia cuma muncul kecil. Teman-teman boleh ketik googling cari lesung Masaru, ada tapi foto paling ganteng situ di samping situs itu. Ya. Ada gambar itu semacam orang Dabapolok di apa itu. Situs lesung Masaru ini dalam cerita tutur dan kemudian dari penggalan data kemudian kita menyimpulkan ternyata peradaban ketika situs lesung Masaru ini ada itu peradaban sebelum air bah. Situs yang di samping itu, tuh model meja babulat itu udah dapat pas di sei, pas di samping. Waktu melakukan penggalian di sini, di situ ditemukan banyak sekali ada arca-arca yang dihubungkan. Nanti tolong bercerita satu kali soal peradaban Tuur Intana yang dihubung-hubungkan dengan Semanarou. Kemudian itu ada simbol itu. Kemudian kita coba minta bantuan banyak orang, termasuk beberapa orang yang intens studi di situ untuk membaca simbol-simbol itu. Udah di situ banyak, termasuk kapak-kapak tua dapat di seputaran itu. Ada banyak situs di kompleks ini, tapi terutama ada batu-batu paharuran. Jadi yang tamu bilang, tapi cerita paling tua yang kita dapat paling jauh, peradaban tua di Minahasa itu di peradaban era Lesung Masaru. Yang menarik, Lesung Masaru ini dalam cerita tutur orang Minahasa itu, sepanjang sejarah peradaban itu 3 kali dibuat. Setiap dibuat 9 buah. Ada Lesung Masaru utama dan ada Lesung Masaru yang lain. DP posisi memang miring dan menghadap daerah musuh. Lesung Masaru ini. Satu, menurut cerita awal yang kita dapat dan dokumentasikan, termasuk di catatan ada teman budayawan buku tentang Pelampangan, pertama kali dibuat ini situs ini.
Dia sama dengan Miriam. Kemudian dia dibuat kedua kali ketika terjadi perang Pakinilawan. Perang Pakinilawan itu, situs itu dibangun ketika orang yang tinggal di tempat ini naik ke Kesendukan, wilayah daerah Motoling, dan mulai turun di daerah Tondei. Di Tondei kemudian orang bisa menemukan sekarang ini, kalau ada teman-teman yang pernah di sana, teman-teman mau lihat tuh situs Lesung Masaru. Cuma simbol yang beda. Nah, menurut dari data yang kita dapat, satu itu dibuat ketika tumpukan Mama Rimbing mundur dan mulai ke daerah Lilinowan di daerah Tonsawang sekarang. Kemudian dorang bangun itu di seputar Gunung Karema. Kita fisik belum siap sampai sekarang untuk menelusuri hutan belantara itu. Tapi suatu saat, kalau 1 tahun 2 tahun ke depan, kita sudah masih kuat. Kalau umur panjang masih kuat, kita siap mau berjalan. Tinggal mau identifikasi di mana yang masyarakatnya sebut Gunung Karema itu. Menurut cerita, Lesung Masaru ketiga dibuat di sana untuk menjaga. Cuma dalam cerita tutur, ketika orang bertahan di sana, tumpukan ini orang sudah diserang, tapi terakhir kali dibuat itu Lesung begini, orang akan kagum kalau melihat. Karena dia yang muncul ini sekitar 150 sampai 170, sama dengan di Tondei. Yang tak tanam itu ya sekitar lebih 1 meter atau sampai 1,5 meter tuh di dalam tanah. Pun dia berbentuk semacam meriam. Kalau di Tondei lebih tinggi kalau kita berdiri lewat pak kita pe kepala tuh Lesung. Yang keluar itu sekitar 170 lebih. DP fungsi ini dua beda. Satu mau pakai melawang, satu itu tanpa rerumutaan, tanpa melepaskan simbol-simbol persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Sang Halik. Masih ada kan tadi? Oh iya, itu batu meja ini, teman-teman. Kalau mau cocokologi boleh, teman-teman, menarik karena dia di bawah ini. Dia di bawah ini ada 3 kaki. Ada 3 kaki. Kalau orang mau lihat di peradaban lain, mungkin orang bisa temukan yang hampir mirip. Berikut, masih di tutur Intana. Orang percaya kemudian di Minahasa terjadi banjir besar. Banjir yang besar itu menenggelamkan banyak tempat, tapi ternyata tidak termasuk wilayah pegunungan Malur Maatus. Di sana bertahan. Dalam keyakinan beberapa kelompok etnis di Minahasa percaya bahwa Lumimuut Karema termasuk leluhur yang bertahan melewati banjir besar itu. Jadi orang percaya Lumimuut Toar itu adalah leluhur pertama orang di Minahasa. Iya, dalam catatan, orang leluhur pertama sesudah air bah. Tapi peradaban itu jauh ke atas. Dalam catatan tulisan Denny tadi singgung Wawaruntuk. Nah, teman-teman boleh baca data itu hasil penelitian 1840-an. Di situ dapat lihat kalau ikut tarik dari Naiwaka Intana, Lumimuut Toar itu generasi ke-9 sampai generasi ke-13 sesudah itu. Jadi mau bilang peradaban di tanah ini jauh sebelum itu. Kemudian di sana Watu Tiwa ini, jadi ada cerita selain di daerah Watu Tiwa, di daerah Lilinowan itu ada kelompok masyarakat juga yang hidup. Daerah Lilinowan itu menunjuk, kalau cerita tutur masyarakat, dia menunjuk ke daerah Danau Moat sekarang. Jadi orang bilang Lilino. Jadi Lino sekarang danau itu danau maksudnya. Bahasa tua Minahasa yang masih mendokumentasikan itu danau ditemu Danau Lino. Lilinoan itu maksudnya genangan air. Air datang kumpul di satu tempat. Kira-kira begitu. Di masa itu terjadi konflik dan ada masyarakat yang kemudian lari ke daerah Turintana. Nah, masyarakat di generasi awal Lumimuut Toar, dorang siapa saja dong terima. Sejak awal kita mau bilang bahwa ada kelompok yang dan kelompok tertentu yang membaur. Dorang kemudian tinggal di sini, menerima yang lain, tapi ada DP konsekuensi. Sampai di kemudian semua boleh tinggal di sini, tapi Tiwa itu harus tetap dijalankan.
kalau teman-teman pernah dengar, sampai hari ini dimanapun di daerah Minahasa masih tetap di sambutan-sambutan tuh, biar kurang patah-patah tuh, maleos-leosan, masawang-sawangan, matombol-tombolan, tuh, masigi-sigian, itu bahasa-bahasa itu. Baku hormat, baku bae, matombol, baku tongka, masawang, baku kabeng, orang Tondano bilang baku gate. Itu nilai. Jadi di situs ini kemudian tersimpan nilai-nilai keminahasaan, kita berbahasa ya. Nilai filosofis yang kemudian jadi nilai-nilai yang jadi landasan moral dan etis to Minahasa. Karena patokan hidup termasuk kenaraman di awal peradaban itu dimulai diucapkan, ditiwakan di tempat ini. Tiwa itu sumpah ya. Situs ini dibilang waktu tiwa lebih mutuar. Jadi di sini orang bersumpah kemudian untuk tetap menjalankan nilai-nilai itu. Freddy selalu tegaskan tuh cawana separukuan, cawana sepakuruan. Dorang semua yang ada di situ bukan soal siapa lebih dulu, siapa yang datang kemudian. Semua yang ada di situ yang berkomitmen hidup bersama, yang tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang rendah. Tidak ada yang kemudian mau disembah dan tidak ada orang mau sembahkan. Kira-kira begitu ya. Dan ini penting karena ikrar ini selalu diingatkan dan ada upacara rutin yang selalu dibuat. Ada upacara rutin yang selalu dibuat oleh generasi kemudian untuk selalu menegaskan, mengingatkan sumpah itu. Supaya tidak ada yang langgar. Kemudian kalau orang pergi di sana, orang mau dapat ada tanpa-tanpa begini, dia bilang walewatu. Walewatu ini kita baru lupa ulang ke belakang tadi. Kita di masa sesudah air bah ternyata ini jadi tempat tinggal pemukiman orang. Di dalam itu kosong. Jadi boleh masuk, ada DP foto satu nanti saya lihat. Tinggal di dalam itu ada sisa-sisa pembakaran kura-kura yang masih tertinggal di dalam Walewatu ini. Kalau arkeolog siapa yang suka mau bisa, pasti boleh teliti. Ada itu jadi tempat tinggal, tempat hunian oleh masyarakat di masa lampau. Tapi kita kemudian dapat data, ini sama masih di Turin tanah. Kita dapat data kemudian ternyata di dalam sini di awal itu sebelum justru peristiwa air bah, DP fungsi beda, bukan tempat tinggal. Walewatu begini dekat dengan pemukiman, tapi ada jarak. Kalau ada orang meninggal dulu, ini terkait dengan cara. Kalau orang mau bahas topik perkembangan cara menguburkan orang Minahasa, orang harus mulai dari sini. Menurut kita ya, kalau ada yang mau berdiskusi dan mau berdebat lebih lanjut boleh. Orang soal itu kita ada data-data soal itu. Di situ waktu mau kubur, jadi orang waktu itu meninggal kasih masuk di dalam guci dan dia DP model sama dengan di posisi waruga itu. Masuk di dalam guci, kemudian sama dengan orang proses waktu dalam kandungan melahir. Taruh di dalam guci ketika meninggal dan dibiarkan beberapa waktu dia membusuk di situ. Kalau dia sudah jadi tulang belulang, itu kemudian diangkat. Diangkat dan dikembalikan ke kampung dan dimulai dibuat sebuah upacara. Ada upacara ritual tertentu. Kalau orang mau bahas tentang Minahasa, peradaban dan aspek spiritual itu, orang boleh diskusi lebih dalam soal itu. Kira-kira itu ya. Ini salah satu. Kalau ini lumayan berat DP perjuangan karena waktu orang naik dari malam jam 8 nanti tebus pagi di puncak Gunung Wulur Maatus ini. Wulur Maatus kalau tompi modo ini tempat baru. Orang dari ada tuh gunung yang mengelilingi itu. Ini posisi ada di sebelah barat. Orang naik dari malam tembus pagi. Kira-kira ini jam 6 tuh. Setengah 6, jam 6. Dan agak susah melewati, ada tuh cuma sekitar 200-300 meter. Karena apa? Sobotak ternyata di bawah utang di atas orang Sosegundul. Dong so tebang sama tuh pohon dan waktu itu musim hujan setengah mati mau lewat. Mau bajalang ya bode karena paling gempal salah satu waktu itu dengan Ivan. Kita dah hitung ya lebih 10 kali lah dong jatuh teplaka. Iya, di waktu naik di tempat ini. Di Turin tanah itu orang boleh menemukan banyak sekali watu paharuran. Baik yang kecil, besar, sebentar saya tunjuk untuk foto-foto yang lain. Ini salah satu. Nah ini termasuk salah satu yang besar. Watu paharuran ne apa Makalawang ini dia bilang. Jadi tanpa maharur maksudnya tanpa apa? Tanpa tuh kumpul begini dan bercerita. Jadi watu paharuran itu dipakai untuk
perundingan. Dan semua yang dirundingkan itu didokumentasikan. Ini batu ini entero penuh simbol. Simbol-simbol foso, ada simbol-simbol yang dia pe kontur itu seperti burung manguni. Jadi ada banyak. Jadi orang itu simbol tanda burung, orang dengar tanda burung. Tapi di batu Paharuran ini selalu orang tua dulu ternyata leluhur tidak selalu orang tidak bisa ambil keputusan sendiri. Segala sesuatu yang terkait dengan hajat orang banyak, komunitas harus dirundingkan, dibicarakan. Kalau dorang datang, apa yang membicarakan? Mau berburu, dorang mau tanam di desa, mau tanam apa? Toh, mau tanam kapan? Di sini dong mendiskusikan. Kemudian kalau ada ancaman, dorang berdiskusi dan kemudian kesepakatan dorang dokumentasikan di sini. Di rata-rata situs Paharuran ini selalu ada simbol cross begini. Kita berharap Tonas Rinto datang, Tonas boleh jelaskan lebih banyak karena di watu-watu Paharuran ini ada banyak yang orang saya pernah satu hari pergi itu ada puluhan orang dapat. Yang lain itu metode ya pasti ada orang seperti Dom Rinto Tarore punya metode khusus untuk menemukan tuh batu-batu yang di dalam tanah. Banyak yang di dalam tanah kemudian digali. Nah, di satu masa sesudah peradaban Turin tanah itu ada generasi baru yang datang. Kita kemudian ini kita bebas kita menyebut era Watu Toito. Karena ini situs yang selebe kamari. Jadi Watu Toito ini salah satu penanda peradaban era pasca banjir besar itu. Watu Toito ini ditandai dengan apa? Jadi dia batu model arca, ada gambar. Dia ada gambar. Yang Pak Charlie ini di Tonsea. Satu-satunya yang boleh tong dapat di Tonsea ini. Karena yang lain itu ada di daerah Tontemboan, terutama di seputaran Kiowa, Sonder sini dengan daerah Kawangkoan. Ini yang di Kiowa. Dipercaya ini termasuk yang awal-awal. Ada yang pernah pergi museum provinsi. Ada di sana yang Watu Toito dong angka. Tapi yang ibu dan anak baku dukung. Jadi Watu Toito ini dari penggalan-penggalan gambar yang kita dapat kemudian tersambung. Oh ternyata yang paling tua pertama kali itu gambar orang sendiri. Kemudian muncul gambar ibu dan anak. Ibu dukung anak. Yang ketiga peradaban kemudian muncul tuh laki-laki dan perempuan saling berpasangan. Begitu kira-kira. For apa ini arca ini? Ini simbol ingatan terhadap leluhur. Pusat ritual kaum Watu Kapal. Nah, ada kan teman-teman pernah cerita sekarang lagi heboh kalau ada orang bercerita, oh ada yang datang di Watu Kapal. Jadi, orang nggak bisa mengelak daratan ini dalam perjalanan sejarah banyak orang yang datang tak singgah dan tinggal di sini, membaur dengan torang, membaur dengan generasi awal, generasi era peradaban Turin tanah. Dorang mendarat di Watu Kapal dan ada di istilah bahasa tanah kita so lupa. Dorang pergi di daerah tempat dan membaur dengan orang-orang peradaban kaum yang lain dari Turin tanah di daerah Motoling. Dorang bergaul, hidup bersama, baku kawin. Nah ternyata dari Watu Kapal itu dorang melakukan perjalanan terus kemari sampai di Ranoyapo. Dong masuk Ranoyapo ada yang ke Pegunungan Motoling, tapi ada yang kemudian melakukan perjalanan sampai dorang berhenti di daerah Kiowa. Kalau yang ke Motoling dorang tak campur dengan kelompok itu, tapi yang di Kiowa menurut data informasi yang kita dapat dorang tak campur. Dorang yang membawa simbol-simbol ini. Apa DP fungsi ini? Ini arca ini yang dorang bawa. Jadi ini simbol leluhur. Jadi ketika dorang datang di tempat itu dorang selalu mengingat leluhur. Torang tidak ada hari ini karena ada tompe leluhur. Hari ini torang hidup dan eksis karena ada torang leluhur. Dan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, Watu Toito ini selalu didirikan dan itu jadi pusat pemujaan, pusat spiritual lah masyarakat. Cara itu yang menarik. Kita kemudian, Tuhan siapa dapat di Tonsea di Watu Toito? Itu menarik. Karena yang paling gampang kita dapat dari informasi-informasi yang terkumpul, dorang kemungkinan besar tumpukan dari sini yang kemudian berjalan terus sampai di daerah itu dan kemudian
mendirikan pemukiman baru di sana. Kalau begini kemungkinan tidak tercampur dorang. Kelompok yang sama dari daerah Kiowa itu yang kemudian bermukim di daerah sana. Dan selalu dong penanda yang begini. Selanjutnya era Tumotoa. Orang Tombulu. Jadi Tumotoa itu orang Tontembuan kebanyakan bilang. Tapi kalau bilang Tumotoa rata-rata semua orang Minahasa tahu kan. Karena ada yang bilang bahasa tua. Tumotoa itu tanpa bapangge. Jadi dari kata dasar toa. Toa. Kalau ada Mner Freddy, nanti Mner Freddy bisa jelaskan DP beda toa dan keret. Tuh? Tumotoa dengan mameret atau apa? Sama di sana ada kekeretan. Ada sama juga di kekeretan itu ada di pegunungan di antara orang-orang apa pemukiman tua, orang-orang di Tikalah Ares dengan Wenang di daerah Makeret sekarang. Makeret itu toh dari kata yang sama, keret, tanpa bapangge, tanpa bataria. Orang Tontembuan bilang situs begini. Jadi ini ada orang Tontembuan bilang Tumotoa. Orang Tombulu bilang palenasan, kata dasar lenah suci. Jadi tempat penyucian atau aktivitas suci. Aktivitas untuk menyucikan diri secara spiritual. Orang Tonsea bilang waktu tumong, batu kata yang bertumbuh. Sama dengan orang Tondano bilang penimbe, batu bertumbuh. Yang bertumbuh bukan batu. Jadi ada yang kemudian tanggur, oh, dia bertumbuh dan ini batu pantas gantung dia rupa jabah tambah tinggi. Padahal nyanda. Wajah bilang batu bertumbuh karena orang pelulu percaya ketika orang melakukan aktivitas secara spiritual ada sesuatu yang bertambah dari orang. Jadi yang bertumbuh bukan batu, tapi kesadaran, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi semakin orang rutin melakukan aktivitas spiritual di tempat itu, leluhur percaya ada hal positif yang bisa orang dapat ketika orang melewati proses itu. Ini waktu Tumotoa ini banyak orang tidak perhatikan sampai sekarang. Teman-teman ada yang suka ziarah. Kalau ngoni pergi di daerah Tontamboan, rata-rata batu Tumotoa dia berdiri tegak lurus begini. Lurus DP batu. Jadi dia berdiri tegak lurus. Ini rata-rata di daerah Tontembuan. Tapi teman-teman mau tegaskan ya, kita dapat kemudian data ternyata era waktu Tumotoa ini di era pasca peristiwa Mawetik. Ada yang tahu tuh, tapi ada mungkin yang belum tahu kan nih peristiwa Mawetik. Ya jelaskan katanya. Iya. Di batu Tumotoa di batu Tiwa Lumimu Otoar tadi, di batu itu ada simbol 3 garis besar. Itu menurut cerita tutur yang kita dapat di sini itu sebenarnya simbol generasi Lumimu Otoar kemudian. Kelompok Pasiwan Telu, maka Telu Pitu deng Pasiwan Telu, maka Telu Pitu, maka Ruasio. 3 kelompok ini. Di satu masa maka Telu Pitu ini merasa ada yang tidak lagi komit dengan Tiwa Lumimu Otoar. Jadi ada kelompok para awalian, ada kelompok para tonaas. Nah ini tipe pembagian kelompok ini ya, mesti orang baca semua literatur nak bilang itu secara struktural. Di Minahasa itu fungsional. Jadi yang membedakan kita dengan tapi pendeta bukan karena dia pendeta dia pimpin pak kita. Yang membedakan kita dengan tapi kuntua karena dia yang pimpin pak kita dan dia bisa senda. Orang Minahasa dalam pemahaman 3 kelompok ini itu dibedakan karena fungsi. Ada orang yang dipercaya menjalankan fungsi spiritual menghubungkan manusia dengan Sang Halik. Ada orang yang dipercaya para tonaas yang dapat kemampuan lebih dari Sang Halik. Sekarang nih saya bilang di kampus kompetensi khusus sehingga orang jadi istimewa untuk mengatur banyak hal di masyarakat. Tapi ada masyarakat yang punya tanggung jawab berburu, menanam untuk juga bagaimana supaya semua bisa hidup. Nah kelompok ini yang paling banyak ternyata di masa itu. Para walian dan tonas sebagian kecil dari kelompok. Di satu masa walian tonas ini mulai terpengaruh dengan masyarakat sekitar. Dan orang mulai, masa di kelompok sebelah tuh rupa orang begini, dia pimpin tuh banyak ini Dan mulai tergoda. Di masa itu terjadi perang. Dalam catatan beberapa tulisan, peristiwa Mawetik itu, jadi Mawetik itu kita banyak kali tanya termasuk Mner Freddy. Dia bilang begini, kalau air ujang ciri, kok dia tak pancar setelah dia ciri itu Mawetik.
bunga apa kata ibu tuh selalu taja ulang taja lupa DP nama tuh ramas dan turunnya bikin laka DP bunga. DP bunga kok ada biji kalau ramas dia bapica keluar DP tungkara atau apa bu? Tungkara. Jadi itu tungkara kalau ramas DP biji kalau dia pica itu jangan mau wetik. Memang era perpecahan di masa itu. Di masa itu perang saudara terbesar. Dalam cerita tutur di kelompok-kelompok masyarakat yang kita dapat, orang bilang itu menewaskan lebih dari setengah masyarakat penduduk Minahasa. Sebagian itu lari menyelamatkan diri ke daerah selatan dan menghilangkan dompet identitas sebagai walian. Itu era apa ya? Era penataan kembali, penegasan kembali Tiwa. Orang balik ke Watu Pinabetengan dan menegaskan, karena itu peradaban bergeser kemarin. Bahwa orang boleh lupa itu sudah peradaban Pinabetengan. Nah, peradaban Tumotoa ini di masa peradaban Watu Pinabetengan. Begitu terjadi konflik, kemudian ada kelompok yang kelompok palawalian yang masih dipercaya dan punya kewibawaan di masa itu tuh Muntu-Untu, Muntu-Untu, kemudian Kopero. Dorang teman-temannya salah ya. Dorang walian-walian muda tapi kemudian dipercaya punya kemampuan. Ini saking semangat ini. Mati. Jadi orang muda punya kewibawaan sehingga Charles akan dulu. Oh boleh, saya minta tolong. Doi. Di masa itu kemudian setelah Sodamai, DP tragedi Kutek Satu tamu bilang tahu enggak? Dan ini perlu jadi catatan bagi orang, perang itu apapun kepentingannya toh, sekalipun soal harga diri tetap itu bencana besar bagi orang. Orang kemudian tahu bahwa di masa peristiwa Mobetik itu banyak pengetahuan Minahasa yang hilang. Karena para wali Antonas itu menyimpan banyak pengetahuan dan di masa itu orang paling banyak dibantai. Hilang, yang lain lari menyembunyikan diri. Menyembunyikan identitas. Di tempat-tempat daerah selatan. Itu perang etnis ya? Perang saudara pertama. Dipercaya perang saudara pertama. Jadi bukan. Toran dan Torang itu baku bantai. Dan di Minahasa bukan sejarah terakhir itu. Nggak ada, belum ada. Orang belum di masa itu nggak ada kenal Tontembuan, Tombul, nggak ada. Ya, nggak ada. Yang ada kelompok-kelompok itu Makarwasio, Makatelopitu, Pasewan Telu. Pasca peristiwa Mobetik, baku damai, kemudian para walian Tonas mulai walian bikin upacara dan para Tonas mulai tunjuk, tumbuhkan sana piba patok jadi sana. Di masa itu mulai masing-masing mulai pembagian memilih tanah awan baru. Di masa itu mulai Tumotoa ditancapkan. Kita mau balik sedikit ya di masa peradaban. Tumotoa ini pusat ritual. Tapi sebelum itu, pusat ritual itu, situs-situs yang paling banyak daerah Turin tanah itu Lesung. DP bahasa Indonesia apa? Lumpang atau apa? Lumpang. Nah, banyak orang cuma lihat, oh ini dan banyak enak. Karena orang nak melakukan penelusuran. Kita sendiri dan teman-teman berkesimpulan ketika melakukan penelusuran, lesung itu ada beberapa jenis. Ada lesung yang orang kemudian bilang lesung paumpungan. Ada lesung yang bilang tadi lesung Masaru. Tapi di Motoling, kalau mau pergi di Motoling berapa itu? Ada Badiri jajar di situ. Ada lesung-lesung jenis tertentu yang dipercaya itu di masa kolonial karena dipakai pakai bageso akan batu mas. Di masa sebelumnya itu ada dipakai for batumbu akan padi ketika ada padi. Tapi jauh sebelum itu, lesung paumpungan punya fungsi. Di pusat-pusat pemujaan, termasuk orang pergi di di Waruga Pingkan baru-baru, di sana itu juga ada tampa tuh lesung paumpungan. Lesung paumpungan ya dia kata dasar empung di situ. Itu tanpa pemujaan. Tapi juga apa? Lesung itu tanpa balia. Kalau sekarang hari ini DP modern kalender, Bu. Itu lesung banyak. Di Lisung situ kemudian pengetahuan astrologi Minahasa itu ada di lesung paumpungan. Mau lihat waktu batanam kapan, waktu mau pacol akang sadiki kapan,
waktu nimbole kore sama sekali itu kapan. Termasuk situs untuk bisa melihat apa siklus hidup manusia. Kapan di masa orang subur dan orang harus berketurunan, dan kapan di mana orang yang baku sontong. Nak bagus kalaupun mau jadi tuh anak bilang DP kualitas nak terlalu bagus. Ada. Jadi kita selalu lupa bahwa kita di rumah tak so bikin DP kalender siklus itu dalam bentuk lingkaran. Ada di masa orang bilang bulan mati, jangan sambarang kawan. Dan kemudian ada di masa bulan di siklus itu. Kalau teman-teman pernah perhatikan nak di kampung ketika ada orang meninggal baku iko banyak. Orang Minahasa di Lesung itu, orang juga kemudian melihat tanda itu. Di masa itu ya, salah satu penanda ya banyak orang meninggal di masa-masa itu. Begitu kan. Jadi nanti orang diskusi topik sendiri dari panjang kalau bercerita Lesung Pak Empungan dengan astrologi Minahasa dengan kalender modern. Oh, setelah di mana? Jadi di masa peradaban Lesung ada data yang kemudian kita dapat dan kita lagi berusaha mau sambung di penggalan gambar yang kita dapat. Ada yang bilang peneliti datang Minahasa, oh katanya tuh menhir begini, DP bahasa buku bilang menhir, Tumotoa dan sebagainya, itu kata situs tua. Bagi orang Minahasa, Lesung Paumpungan lebih tua dari peradaban Tumotoa karena dia jadi pusat pemujaan. Di masa itu peradaban berkembang bagus. Justru di masa Tumotoa ini, di masa buru-buru, orang main tanam, tiba patok, buka Tumotoa. Dan dia berlanjut sampai di masa apa? Perang antar walak. Saking sibuk berperang, dong nak jari kibiking tu Lesung. Akhirnya kemudian kurang ya apa? Pakai Tumotoa, tancap jadi pusat pemujaan. Kira-kira begitu. Ada rahasia kalau teman-teman rajin bajalang. Tumotoa, Palenasen di daerah Tontembuan yang tu wilayah Tombulu. So tahun-tahun lihat ada yang beda. Ini waktu Sumanti umumnya di tengah itu waktu Palenasen. Sana yang besar tengah. Ada enggak DP beda? Teman-teman ada yang bawa jalan di Batu, aja perhatikan ini. Ini bagi kita secara pribadi pengetahuan menarik dan ya kita juga dapat banyak belajar dari teman. Tapi DP beda. Kalau di wilayah Tombulu, Tondano sampai Tonsia DP bentuk lebih pipih dan dia lebar miring. Kalau di Tomotoa, Tontembuan lurus. Orang pikir itu biasa, tapi itu mewakili peradaban tertentu dan dari sumber mana orang berasal yang kita cerita tadi. Orang diskusikan lebih lanjut sebentar. Tumotoa, Baminta, Sumanti itu mengada. Berfungsi beda. Di masa Tadi cuma satu. Ini apa dia banyak, Pi? Orang Minahasa di Tumotoa ketika terjadi ada Toleo atau panjang lagi, Pi. Ketika Toleo, ketika ada Toleo Regeslewo, selalu dibuat, misalnya ada Regeslewo, terjadi wabah. Seluruh masyarakat dipindahkan di satu tempat di ujung kampung. Para walian datang dan melakukan upacara Sumanti. Itu. Santi siapa? Itu simbol apa? Mengusir semua tuh roh-roh jahat. Tundak bagus, semua tuh soe-soe. Melalui itu. Sumanti itu dari Santi, pedang memang. Jadi memang di ritual itu mengayunkan pedang. Ketika itu kemudian orang bertanya. Tungawa, toh? Orang berbahasa atau apa? Bertanya. Kalau di Tumotoa situ petunjuk dari Sang Halik dan leluhur merestui bahwa dorang harus tetap tinggal di situ, maka dorang melakukan ritual Sumanti, usir itu dan kemudian masyarakat balik ulang. Habis upacara ritual Sumanti ditancapkan satu batu tak. Berikut datang Toleo tak, serangan orang-orang Rendeng. Jadi bencana, ada masyarakat meninggal. Dipercatanya pelur masih boleh tinggal situ. Buat lagi upacara Sumanti untuk musuh, tancap lagi satu batu. Jadi di Minahasa cara mengidentifikasi ini dia paling banyak tuh Sumanti paling banyak itu di pinggir pantai. Dan paling banyak yang ada sekarang itu tuh di Tikala. Banyak sekali. Artinya apa? Dorang banyak kali menggelar upacara Sumanti. Dorang banyak kali diserang oleh musuh. Banyak kali mendapat wabah tapi tetap disuruh untuk tetap bertahan di sini. Sehingga ya, banyak ini banyak ada hilang yang menurut orang-orang di sekitar situ. Wah, kalau orang di daerah atas kalau dapat kamar naik kamari ada tuh cuma 3, 4, 5 waktu Sumanti itu. Orang bisa lihat tuh.
dari penanda Tumotoa itu masa lebih tua. Batu Sumanti kemudian, maksudnya apa? Ketika di luar ritual ini, ketika orang mulai intens dapat serangan musuh dari luar. Lompat dulu ya. Era Waruga ini di kemudian hari. Nanti diskusi dengan Freddy soal filosofis dan lain aspek filosofis dan lain-lain ya. Waruga ini rumah jiwa. Kita nak aja bilang kan tuh gambar-gambar aja lewat. Ini di Tikalai, ini di apa teh sana Minsel tumpaan kaos. Kampung apa teh? Lelema ini. Lelema. Nanti kau tunggu cerita sejarah kampung, tunggu cerita Lelema. Lelema itu bukan bahasa Tontemboan. Orang Tongbulu dan Tondano lebih gampang mengerti nih Lelema. Palemaan karena itu tanpa terkait dengan Aci Pentas. Itu masa perang Minahasa Bolmong. Kemudian di sana jadi tanpa Palemaan, dorong tanpa istirahat dan kemudian mengunyah Pinang Siri. Lelema itu dipercaya DP leluhur campuran orang-orang Tontemboan Tolor yang secara bergantian di masa Mahasa itu kemudian perang. Kalau ini Batu Tumotoa di apa? Kiawa. Ini di daerah Kiawa juga. Oke, Tomba-Lumpa di mana ini? Kalau ini ada yang pernah pergi ini di Padinope Kampung ini di Air Madi di sana. Waruga ini warung sekumpul. Kompleks Waruga ada kumpul di belakang pasar Endor, mana Endor? Belakang pasar Air Madi di sana. Dekat Tumatenden ini. Kalau ada yang tahu Tumatenden, kalau belum tahu dicari. Sebelah tuh dari Air Madi di sebelah. Baku sebelah, iya, baku sebelah ada orang. Ini teman-teman ini menarik. Ini dianggap peradaban karena model bakubur di Waruga ini dalam cerita tutur dan data-data yang tidak kumpulkan di masyarakat, dia menaruh kelompok Linekepan. Siapa ini kelompok Linekepan? Orang-orang dari luar yang kemudian satu masa mendarat di daerah Likupang. Teman-teman mau diskusi juga boleh bercerita juga dengan Rinto soal kelompok Linekepan ini. Kita yang saya namai ini kelompok Linekepan. Tumpukan orang yang datang dan kemudian di satu masa orang yang kemudian mengintroduksi ke proses pembuatan mau makam orang begini. Kalau arkeolog orang kemudian membenarkan ini dengan penemuan lebih banyak Waruga di Minahasa Utara ketimbang lebih ke selatan lebih kurang kira-kira begitu ya. Tapi itu dan dipercaya sama yang tadi tradisi Arcak kelompok batu kapal, orang dipercaya itu tradisi dibawa dari dompet asal sebelumnya. Sama dengan ini, dipercaya dorang bawa juga dari dompet tradisi asal dan ikut mempengaruhi di. Kita semua langsung balumpa di terakhir nanti tolong diskusi. Ini karena ada DP judul menyebut soal arkeologi, maka orang akan lihat sedikit kajian arkeologis. Dia sejak 1800-an kajian arkeologi so sering dilakukan. Buku-buku yang dibawa ini, DP sumber teman-teman boleh cari, banyak mengulas tentang penelitian-penelitian di masa itu. Itu kaki ini bodoh kaki. Tadi waktu peruran ini apa Makalawang di atas itu ada tanda-tanda kaki besar sekali. Nah, ini perbandingan yang bodoh kaki yang waktu itu tong kaki dia kaki paling pahit. Dan situs begini banyak sekali. Kalau yang di di Kinilo Tomono lebih pahit itu tanda kaki. Dan di kompleks itu ada banyak sekali lesung. Semacam lesung pompungan. Ini di buku jurnal jejak arkeologi yang diterbitkan Balai Arkeologi Manado tahun 2012. Ahli-ahli itu menyimpulkan bahwa ini tinggalan budaya manusia yang cukup banyak ditemukan di wilayah Minahasa adalah sisa tinggalan budaya tradisi megalitik masa prasejarah. Teman-teman tahu ini masa kapan? Zaman megalitik ini? 2500 tahun. 2500 tahun sebelum. Jadi bukan tuh 200 tuh udah bilang dinasti itu yang baru muncul tahun 200 300 itu. Ini yang paling muda. Jadi ada zaman megalitik tua yang muda toh. Yang muda kalau nggak salah dari 1000 sampai 200. Boleh teman-teman cari tapi dorang so teliti ini. Kubur Batu, Waruga, Menhir, Batu Tumotoa, Lumpang Batu atau Lesung Batu, Arca Batu, Altar Batu, Pundan Berundak. Pundan Berundak ini
Sama Pedong Dino dan Charlie di kampung sana ada hasil penelitian. Ini di jurnal jejak arkeologi sama tapi nomor 10 tahun 2010. Dia mengulas hasil penelitian tentang situs di Minahasa, tapi juga dia mengutip arkeolog dari Australia yang kemudian datang meneliti di Minahasa tahun 75 sana. Pada DP buku, kita selalu lupa tulis di Belwood buku hasil penelitian. Tahun 75 peneliti dari Australia tertarik dengan melakukan penggalian di areal situs Paso. Kalau orang mau googling, itu yang disebut dan dikenal oleh para arkeolog hari ini dengan situs sampah Keran Paso. Hasilnya mengindikasikan bahwa situs ini merupakan situs dari masa Neolitik yang berumur cukup tua, yaitu kurang lebih 8.000 tahun, kawan, bukan 200 tahun sebelum Masehi. Bukan kita yang bilang, arkeolog yang bilang, ahli yang bilang. Kira-kira begitu ya. Ini peneliti yang menulis ini dari Balai Arkeologi Manado mengutip juga Belwood. Oh sorry, tadi ini ada gambar itu di buku sana. Tempayan situs di Paso. Situs sampah Keran Paso itu, dong tumpukan di Paso itu udah banyak sekali, dong udah bikin penggalian banyak. Tapi di DP kompleks di seputaran gereja Gemim sekarang, dong udah melakukan penggalian lebih dalam, dong tahu lebih tua DP masa. Dan di situ ada tumpukan tulang-tulang, sampah-sampah sisa-sisa hasil makan orang kan, ada tulang anoa, babi rusa dan sebagainya. Dan yang menarik, di tumpukan tulang itu ada tumpukan kerang. Dan lebih menarik lagi, tumpukan kerang situ bukan cuma kerang air tawar, tapi kerang laut. Para peneliti kamu menyimpulkan bahwa masyarakat di situ wilayah mencari dan hidup itu bu sampai di pantai, sehingga dong bawa tuh karang-karang domang itu dan dong buang situ DP kerang laut. Langsung ya tumbal lumpas di secara kronologi masa penggunaan situs Paso cukup lama. Peninggalan berupa serpi batu obsidian berasal dari periode Neolitik. Periode Neolitik ini boleh googling kalau tahun berapa. Sedangkan peninggalan tempayan kubur diduga berasal dari periode yang lebih kemudian. Yang kita ada cerita tadi, tuku manusia aja kubur di dalam tempayan. Di daerah ini juga ditemukan yang yang seperti itu di masa penelitian waktu itu. Kemudian DP kedalaman lebih dangkal. Berarti semasa kemudian tuh masa itu. Diduga peninggalan ini berasal dari periode paleometalik. Teman-teman cari sengaja tanda tulis DP tahun, teman-teman boleh cari DP tahun tuh zaman itu di mana. Di sana ditemukan sisa fermen alat logam yang berkonteks dengan tempayan kubur. Di masa itu mulai ada logam, berarti zaman logam itu ditemukan. Kalau ini Zaman ini sih sebenarnya tidak Jasilia, bahwa teman-teman kita Jasilia ini ada yang lain sebenarnya suka zaman besi tua. salah satu arca-arca yang biasa jadi ditemukan di seputar sini penuh dengan simbol. Ini kura-kura ada model apa ya? Kali ini enggak kura apa, dia macam-macam. Jadi itu kura-kura ada yang so pica, ada yang so direkonstruksi oleh balai arkeologi. Salah satu yang ditemukan utuh ini di seputaran Waruga. Pernah lihat Rinto tadi malam datang pakai gelang-gelang begini. Ternyata di masa lalu itu sudah pakai hiasan. Ada yang orang kira salah satu jadi ditemukan di situ di Manyi-Manyi. Ini peradaban ini boleh ditemukan. DP asli di sini teman-teman boleh lihat. Kalau yang suka cari harta karun pekarisma tahu DP cara menentukan mana asli mana enggak di antaranya. Ya. Termasuk ini buah. Ini percaya ini milik walian dulu. Ini apa ya dia bilang artefak. Ini sepertinya dia kima besar di pinggir pantai tak goso selama ratusan tahun sampai tertinggal di belakang. Dan ini ternyata dulu sering jadi buah, tapi tidak sekedar buah. Ini ada DP filosofi bagi orang Minahasa dan dipakai secara khusus oleh para walian. Master secara khusus ibu walian perempuan. Apa lagi yang di sini? Ada yang dulu kalau ternyata enggak logam-logam kecil rupa emas, perunggu. Pak Ambor di situ namanya. Ternyata enggak. Setelah cari DP model gambar itu ternyata hiasan di ikat pinggang Bu. Sama ada yang bandesi begitu. Di Tonsea Padondino banyak sekali ditemukan yang begitu. Termasuk yang ini. Situs yang paling banyak dijarah, paling banyak keramik itu lebih gampang mendeteksi karena keramik itu diburu dan orang tahu dari zaman dinasti kapan. Salah satu tuh situs paling banyak keramik ya situs-situs di Waruga di sekitaran dekat pantai.
karena dipercaya dorang kelompok masyarakat yang banyak berinteraksi dengan pendatang, barter, dapat keramik-keramik yang dari tanah-tanah seberang, termasuk sutra. Mau cerita lagi ya. Koin. So, habis ini koin juga tuh. Kita langsung melompat Waruga ya. Ini hasil penelitian di jurnal Tumotoa Balai Arkeologi. Ini hasil penelitian terbaru 2019. Untuk mendeteksi tuh Waruga sampai kapan, orang kemudian melakukan penelitian. Dan ternyata orang simpulkan Waruga di Minahasa itu dari abad 4 sebelum Masehi. Yang paling muda apa? Sampai 1850. Menurut dorang, padahal menurut orang boleh dapat ini Waloan, masih dapat tuh awal dengan Padondino yang di belakang air Madidi itu, masih ada yang ditaruh akan di 1900 awal. Jadi 1900 sebelum belasan, 19 nol berapa begitu. Di Tonghon juga ada. Belum lengkap berarti dong hasil penelitian ini. Kita orang saya masukkan break. Tapi paling tidak itu ya. So selesai itu dulu. Oh, ini kok teh gambar dulu kan, jangan lupa tadi. Ini lumayan sih di perjuangan Da Viking, tapi di masa terus masih langsing-langsing cuy ya. Langsung. Dia ini masih kurus sekali, Carlos, Freddy, udah Chan masih otot. Siapa yang tapi satu lupa. Da Billy yang belum pakai kacamata waktu itu. Sekarang Somin Ampa dia kelima. Ompi waktu itu, ini Ompi baru belajar bertumbuh rambut. Foto ini 2011 toh kalau nggak salah. 2011. Masih muda kan? Carlos masih muda ini, apa dengan Freddy? Belum masuk gondrong. Masih Baru ini batu banyak ini. Selalu setiap situs itu selalu dihubungkan, ada DP cerita. Makanya kita bilang dari dulu tuh orang kalau datang di situs habis itu wawancara. Om Green masih langsing waktu tahun ini. masih hidup. Dan di masa itu ada DP gambar ada. Orang pas turun di sini ada gua pernesta, kung ada yang manisonai di. Batu dinding batu begini, kung sampai di atas peosongonai duri-duri. Sampai di goa ular saja. Memang hampir tambah lupa martabang ular gigi jauh mati kalau mati macam ciri manta itu. Begini. Jadi itu jalan di pinggir tebing, ternyata tentara permesta. Di situ ada tulisan Batalion Mentenges. Orang Jawa jalan akan semua begini di pinggir tebing gunung tapi ledeng pompong. Orang salah satu batalion yang ada di tengah tapi susah saja dapat waktu itu menurut data. Jadi Jawa Iko baru mau dapat sampai di ujung goa. Di goa situ ya biasa selain padiki ular. Orang sempat singgal ini, coba lihat ini jenis batu. Orang dia bilang batu panjang, nanti baca yang Carlos batu. Ini batu ini ada di dekat Kuala apa dia bilang sini? Memea, Nimanga atau Nimanga kan? Kuala besar yang keluar di pantai sana. Di dia dari Sonder itu naik gunung sana habis itu mau turun. Kira-kira berapa kilo ya? Saya bersumpah tidak akan turun di situ lagi. Iya betul, sangat melelahkan. Kita kemungkinan tuh 4 kilo udah turun waktu sampai di bawah. Kung babale pas lapar-lapar, orang lewat di air terjun, dia bilang air terjun cinta. Karena ada simbol batu love begini bu di situ yang terbentuk secara alami. Kok anak-anak kampung sementara baragi. Pas dia lapar-lapar. Ini batu, coba lihat DP model. Unik dan para arkeolog tak yakin, tak tahu kalau belum sudah teliti ini. Dia ini model pantutu Waruga tapi panjang sekali coba lihat. Cuma orang kan tidak ada orang yang berani kali. Ini situs ini orang yang hubungkan dengan Siokurur. Pertempuran Siokurur dan Freddy dan Carlos leluhur di sini, nggak usah cerita. Yang sebentar memicu perang toh. Selalu bu, tiap ada begitu, oh langsung tersinggung. Kita bilang petamang, siapa ngana tersinggung dah ini tuh pentas. Oh masa so ini semua yang terbang kawan di peradaban dunia ini mana yang nyanda ada turun secara historis. Coba tarik. Semua peradaban dunia itu DP belakang semua itu penuh dengan darah, kematian, perang, pembantaian. Di mana? Nggak ada, semua ada. Tapi ngana mau ingat-ingat itu, kira-kira begitu. Tapi kenapa masalah bukan tersinggung, kenapa masalah karena kurang membaca kawan, cuma itu. Kira-kira begitu Pi. Nilai apa DP namanya disebut? Orang yang bilang batu panjang. Jadi tanpa Karena dia panjang. Kalau dia pendek, kalau salah satu versi ada yang bilang ini kuburnya Siokurur. Ada satu versi ketika Siokurur bertarung kemudian dia kalah, dia dimakamkan di sini.
yang lulus satu itu nggak usah sebut yang Freddy lagi dengan Carlos semua lebih ke kepala besar. Sama saja. Sebentar, rupanya nih cerita tentang diskusi jong dari semua mangan tuh lain. Kira-kira begitu dulu teman-teman. Cerita jadi bukti arkeologi seperti tadi bagi para peneliti, para arkeolog itu sekedar objek studi. Tapi bagi orang Minahasa itu rangkaian panjang peradaban Toh Minahasa. Cerita tuh pengalaman perjalanan historis Toh Minahasa terangkai di situs-situs itu dari masa lampau sampai hari ini. Dan kita bilang di titik tertentu tuh orang semua mau berhenti berdebat kalau Epi bilang kita nak percaya nanti sih ya Bi. Karena teman bahasa untuk memahami sesuatu tentang Minahasa maka ngana harus memiliki lebih dulu tuh roh keminahasaan itu. Kalau ngana tidak memiliki itu ngana tidak akan paham tuh tapi banyak cerita termasuk simbol-simbol. Ada kesempatan orang bercerita hermeneutik Minahasa. Orang boleh bercerita tentang simbol-simbol tadi dan makna simbol-simbol itu lebih. Orang fokus dulu di cerita batu-batu tadi. Silakan tentang kalau itu. Masih banyak semua. Kasih lihat so memberikan khotbah tentang batu. Yang menarik sebenarnya tadi apa ya? Foto-foto dari puluhan tahun lalu dan sampai hari ini masih konsisten. Jadi jangan tanya umur. Ada yang mau merespon? Ada. Baik. Boleh sekali. Minta maaf. Kita tamu terusan tamu bilang kita sudah menikah. Hah? Kak Ima maksudnya. Hah? Minta maaf, boleh baik jujur di muka jangan kecewa di belakang. Sebenarnya kalau memang komit ya toh bagi. Ketemu matanya dia enggak ada. Oh, cuma mau bertanya. Oh, oke silakan. Minta maaf Natasha. Kita tanya itu. Iya, kalau di sini kok Natasha kalau boleh mau tanya, berarti kita mengungkapkan tapi perasaan cinta Kita terhadap. mau bertanya kok maka jangan cerita iyo. Hehehe. Oke, lanjut. Sesuatu yang Rin, gimana nih, Mas? Kak kita. Udah. Menurut Kak, Ini tadi yang bagaimana lama. Kak? Itu soal Ini kenapa? kan batu merupakan siklus Itu kenapa di sama kuat tuh? dan bahwa ada kehidupan dan sebelumnya. Tapi di zaman sekarang kan orang-orang milenial menganggap batu ini sebagai tempat penyembahan berhala. Itu anak-anak kan yang umuran-umuran sama yang kita Iya. awam, orang menganggap Orang lebih umur. tanpa sebagai tempat penyembahan berhala lah, apalah. Cuma Teman-teman ada yang mau merespon soal itu Irenda bilang tadi? Iya, silakan. Teman-teman pasti punya pengalaman dan pengetahuan tentang apa yang Irenda bilang tadi. No? Mungkin ada yang mau merespon sebelum Dewa Batu merespon. Rin, gimana bicara ini orang musik muncul dan Kita bisa merespon muncul dulu. temu ini di folder kan. Jun mau merespon soal tanggapan Ada terpinggir tuh ya. generasi muda hari ini memaknai itu batu itu kita sebagai tempat penyembahan berhala. Oh, Karena sebagai generasi yang masih muda. Dia udah extend the display ini, Bos. iya sih. Itu yang Kalau itu, kalau dari kita memang di satu masa batu itu dianggap sebagai jadi tempat maksudnya nggak mau penyembahan satunya berhala. ini di situ. Begini, itu pun juga sebenarnya dekat dengan orang, maksudnya dengan kita. Apalagi di wilayah petorang kan, wilayah dekat dengan Watu Pinabetengan. Narasi-narasi misalnya bahwa orang-orang yang pergi di Batu itu sebagai penyembah berhala atau misalnya hal-hal yang di luar moral yang telah dibangun hari ini, karena memang seorang apalagi di daerah Pekita itu dia penetrasi agama itu kuat. Nah, jadi hal-hal yang jadi memang seakan-akan terbangun kalau misalnya di luar Kristen berarti itu sesat. Apalagi kan misalnya rupa sekarang ini hari Minggu, kong dianggap orang nggak masuk gereja, kan berarti kan orang sesat nah ini karena nyanda masuk gereja, nyanda mengikuti aturan agama. Apalagi juga misalnya di dalam satu kondisi masyarakat itu belum terlalu heterogen. Misalnya contohnya juga kan di Kristen ada dia punya apa jemaat-jemaat tuh. Rupa misalnya rupa di Kanonang itu masih memang sangat-sangat homogen.
karena memang ada banyak jemaat, tapi gemim itu harga mati, dalam arti maksudnya gemim yang mendominasi dan di situ. Kedua, yang dicari-cari mereka yang di luar sistem nilai yang dibangun oleh gereja, misalnya ritual keagamaan, masuk gereja hari Minggu, kemudian melakukan hal-hal yang memang bersifat Kristiani, itu berarti jauh dari hal-hal yang berbau seperti ini. Memang juga itu menjadi satu hal sama dengan dorang, mungkin juga Om Green pernah rasa tuh di era sebelumnya ada semacam istilah, makanya itu sebenarnya mungkin Om Green yang ciptakan DP istilah, di mana waktu itu ada kata maka tanah itu menjadi sangat-sangat tabu, dan juga itu menjadi dark age bagi orang-orang Minahasa. Jadi masa kekelaman di mana saat orang melakukan kajian budaya itu dianggap sama dengan stigma itu, dan stigma itu hasil dari turunan dari orang tua sih, karena ada kemungkinan begini kan, mungkin dari orang tua itu tidak sampai atau sudah menganggap hal-hal yang seperti ini itu di luar narasi-narasi yang dibangun oleh gereja dalam tanda kutip. Nah, dan itu menimbulkan misalnya kedua, yang baking itu menjadi bagi kita generasi milenial seakan-akan menganggap itu negatif, karena orang kan generasi hari ini melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Dalam artian, sedangkan orang mesti bergaul itu mesti go internasional. Kok hari ini orang itu kembali ke belakang, kembali mundur? Masa orang cuma bergaul di kampung-kampung? Kalau mau cuma bergaul di kampung cuma putar-putar situ, cuma sama dia yang katak dalam tempurung, itu kan stigma yang selalu dibangun. Juga mungkin kita lagi kan hadir juga dari teman-teman dari komunitas kampung, pun juga itu stigma itu hadir juga di misalnya bergaul di kampus dengan teman-teman yang dari latar belakang berbeda. Kemudian stigma hari ini bagaimana orang untuk mendobrak itu dan jadi sebenarnya sama dengan so bilang tadi, hal-hal yang orang lihat ini sebagai istilahnya teks kebudayaan menjadi pengingat for orang. Nah. Jadi kan orang kalau misalnya cuma mau cari tahu, misalnya kiape ada mitologi Lumimu Toar. Di situ kan paling cuma bilang gara-gara Lumimu Toar itu Karema, kemudian ada DP anak atau misalnya dari batu muncullah seorang perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan anak laki-laki, kemudian dorang dua ini kawin. Akhirnya kan DP narasi itu narasi incest tuh. Nah, itu kan dibangun dengan rekonstruksi pemikiran dari narasi-narasi Kristen atau Eropa dan itu memang kata nggak bisa disalahkan karena orang Minahasa sama dengan Ner Deniso bilang tadi, sebenarnya orang Minahasa itu mengambil dia sisi-sisi positif, di mana saat orang Belanda atau orang Eropa hadir di Minahasa itu mereka mengenalkan sistem aksara, dan itu menjadi sebenarnya senjata for orang, tapi menjadi semacam ada degradasi akan itu sehingga orang sudah mau lagi mau cari tahu. Jadi critical thinking orang nang sudah dijalankan nang. Jadi orang hanya mau mendengar tapi tidak ada eksplorasi lebih dalam. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya bagi generasi milenial hari ini kalau kita mulia dan karena generasi milenial hari ini kalau misalnya menganggap ini sebagai hal yang negatif, hal yang berbau mistis dalam tanda kutip dan berarti mereka itu sebenarnya tidak ada pikiran kritis mau cari tahu kok ini dianggap sesat, kok siapa dia sesat, cuma sampai PDP ontologi dalam arti siapa dia sesat, orang nak mau cari tahu DP epistem. Yang penting solia Nah, itu yang jadi kata kedua, mungkin karena perawakan yang sangar, tapi kan tuh perawakan yang sangar atau pakaian-pakaian yang cenderung dianggap tidak beradat karena pakaian-pakaian dulu itu ada DP makna. Nah, itu mungkin dari itu sangat. Nah, situs. Itu DP makna sama dengan itu situs. Jadi situs juga ada DP makna, orang juga kebiasaan ada DP makna. Dan itu mungkin Icon boleh mau saya jelaskan Kiapa orang di
atau sangar atau ada DP nilai di sana. Siapa tuh orang pakai baju-baju apa budaya dan mungkin begitu tuh kalau setelah lama sudah bicara. Makasih. Sangar bagaimana ini yang sebelah kiri ini? Kita boleh mau Silakan dong. tanggapi Ayolah. Oh iya tambah. Wah, ayo. dari pandangan kita cuma menanggapi bukan bertanya. Nah, cuma Nah, menanggapi Mas- masih soal yang oh ya, Singkat. Endo baru apa no? Logikanya begini, kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, siapa mau pergi di batu, coba opo-opo. DP logika begini, batu siapa yang cipta? Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu untuk dijadikan tempat berhala. Justru semua yang diciptakan itu sama sederajat. Yang kalau orang manusia menghargai binatang, menghargai tumbuhan, menghargai batu sekalipun, itu sama ciptaan Tuhan. Jadi logikanya kalau Tuhan sudah cipta, siapa itu harus dijadikan dianggap tempat berhala. Terus menanggapi berpikir orang muda Minahasari ini sering menuduh kalau so terjun di budaya so pasti sesat. Kalau menurut kita tergantung dari dia pergaulan. Deng ini sebenarnya salah dari orang tua. Di saatnya tidak mampu menjelaskan apa itu tradisi. Karena orang sudah tahu orang tua bersalah, tidak mampu menjelaskan ke orang. Sekarang orang tugas menjelaskan orang generasi hari ini dan generasi selanjutnya. Begitu kira-kira. Ya, oke. Natasha menanggapi Mau menanggapi kan tadi kenapa kalau melihat ke situs batu sesat atau berjumpa batu itu sesat atau juga generasi sekarang harus melihatnya ke masa depan. Tapi kalau menurut saya mungkin apa ya, gimana sih caranya untuk memprediksi apa yang kita percayai saat ini gitu. Misalnya kita lahir dengan agama tertentu, emangnya kita nggak mikirin kalau misalnya kita lahir di keluarga lain, agama kita pasti lain juga. Misalnya agamanya pun sama, tapi ajarannya juga berbeda gitu. Terus terus kalau mau ngomongin masa depan, apakah sebenarnya masa depan itu sesuatu yang linear? Apakah masa depan itu masa lalu juga linear? Kan enggak. Terus dari mana sih sebenarnya pengaruh struktur sosial itu hadir sehingga melihat ke situs batu itu disebut berhala gitu. Perlu nggak sih diri kita sendiri untuk meyakinkan diri kita bahwa nggak ada kebenaran tunggal? Karena apa ya, sekarang mungkin orang tua kita memiliki sistem kepercayaan untuk fiksi kuno yang disebut agama. Namun masing-masing agama memiliki struktur pengisahan cerita yang unik. Tapi gimana kalau diri kita berujar kalau satu-satunya struktur yang harus kita awasi adalah fiksi yang ada di kepala kita sendiri, narasi yang dibangun karena kita melihat atau diajarin. Jangan-jangan yang kita percaya itu kita harus mendestabilize apa yang sudah kita percayai sih. Terus kalau mau ngeliat batu, sebelum manusia hidup juga udah ada batu. Iya. Sekarang kan kita hidup di zaman antroposin, zaman holosin semuanya batu doang. Sebenarnya itu kan secara ontologi. Kenapa kita? Yang kita bermaksud tadi itu ke arah aksi. Dalam konteks kan hari ini kan, orang apalagi hari ini orang ada di satu rangkaian masyarakat. Dalam artian orang bermasyarakat. Nah, itu menjadi salah satu interaksi kan
dalam ilmu saya ada interaksi antara orang dengan orang di luar terampe apa dong. Dan narasi yang dibangun oleh masyarakat itu melihat orang atau melihat gerakan-gerakan seperti ini sesat. Dan sama dengan Natasha tanya tadi, kenapa sampai itu menjadi sesat? Nah, faktor yang membuat dia jadi sesat itu sama dengan tadi dong. Yang kita bilang bahwa ada penetrasi agama. Kemudian kenapa sampai ada agama itu toh? Ini kan bicara secara sistem, maksudnya bicara apa dong? Apa yang menyebab apa sampai itu kan maksudnya dalam artian tadi kok kita nggak singgung itu karena itu kan ner icon bagi apa cuma kan dalam artian bagaimana aksi yang terjadi dalam masyarakat tuh dalam masyarakat hari ini di Minahasa atau lagi misalnya hari inilah misalnya di tanah Minahasa Minahasa juga menganggap hampir saja narasi-narasi seperti ini makanya siapa Mawale mengambil tema mungkin yang kita duga Minahasa dalam narasi peradaban karena apa narasi yang dibangun itu seperti terampai diskusi bahwa ada apa sistem patriarki dalam arti ada penetrasi pengaruh agama tapi juga pengaruh agama Kristen itu juga membawa budaya Barat. Nah itu yang terjadi dalam kondisi hari ini dan itu perlahan-perlahan memberangus ingatan-ingatan seperti ini dan gerakan seperti ini bagaimana untuk mencari tahu kembali dengan metode modern atau metode hari ini rupa dorang ner Icom, ner Freddy tapi juga diimbangi dengan metode yang dorang bilang ilmu pengetahuan dalam artian metode Makatana ada juga misalnya rupa dorang Tonas Rinto dorang Andre Lengkong tuh yang seperti itu nah ini berjalan beriringan dan narasi itu sementara ditata dari itu orang nah mungkin itu sih kalau dari kita tanggapan kalau mengenai itu. Cuma kan itu nanti ada mungkin lebih spesifik dan ini kan begitu sih begitu. Ya kayak kita ke sini aja saudara-saudara bilang ya udah sesat semua. Berarti sama-sama sesat. Ya mempertanyakan aja kenapa itu dibilang sesat. Jadi kalau mau tahu ya terjun aja. Itu Sah. Kita mau moderator di warung Siap. Jauh. sorry Kita cuma bilang sah. Dan kapasitas. Sah dan Sah itu. kapasitas. Saat ini Coblos nomor. jadi Dan mau jawab pasti semua itu kalau menurut kita hanya jadi dengan begitu saja toh. Ada peristiwa, ada sejarah, cukup sistematis nih. Ada alasan kenapa narasi ini dibangun. Oke, langsung. Nah, kalau buat cerita ini arkeologi bukan tapi kompetensi. Buat cerita demokrasi bukan kita nih, angko. Buat cerita seni epi. Kita sering bercerita itu. Ah, ini pertanyaan ini sebenarnya itu tapi kompetensi. Kita teolog, boleh bilang begitu kan Bu? Kita teolog. praktisi enggak Tapi ilmu ini. praktisi teolog Nah, kita dan tahu kuat tidak live ini kita jago sekali kalau mau jawab ini Bu. Karena di Minahasa sering orang tanya ini. Ada orang Ini unik. tahu Ada kita orang unik kok bener. waktu kita kuliah ada tapi ibu ini tapi dosen wali tapi guru. Jadi bantar Bu, itu semuanya pertanyaan reflektif. Kita memang berharap pasti itu pertanyaan berupa ini mau muncul. Kita berharap di akhir sebelum tutup sebentar diskusi, Ibu boleh berbagi akan sedikit catatan kritis reflektif yang kita yakin itu mesti bilang terakhir Bu supaya semua ingat-ingat. Karena semua bilang sekarang, kagak mau ada pertanyaan lain, mau lupa. Jadi kalau boleh Bu di terakhir kali pas mau tutup Ibu di topik ini, Ibu kasih akan karena DP tujuan auditor dan tidak bikin itu salah satu orang juga harus merefleksikan tuh siapa dalam konteks kekinian termasuk menjawab pertanyaan tadi menurut kita bagian dari refleksi situ. Mau tanya lu lagi belum terjawab atau sudah nah itu kan terjawab? mau jawab tuh Kita ini mau jawab. Ya, Ini mau jawab. jadi mau jawab atau tidak jawab, Bu boleh tuh Bu Kang nanti diskusi cair kan ini terkait dengan topik kalau orang studi agama dan itu imam Ibu pe bidang. Nanti orang Ibu jago sekali bercerita perempuan, Ibu pe kompetensi banyak orang nggak tahu Ibu pe bidang semua itu. Nanti sebentar Ibu apa? Jadi orang mau lanjut di pertanyaan lain. Kalau masih ada, Kalau masih ada, orang mau lanjut di lain.
mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti. Anda juga bertanya sebenarnya, berbagi saja, no? Apa berbagi. teman-teman pengalaman di batu-batu. mungkin pernah dikasihkan. Boleh tidak Bu, mau respon itu aja terangsang ya dengan presentasi Rickson Ya Bu, silakan. kita jujur ya, walaupun kita concern juga terhadap kultur lokal, tapi memang tidak seserius seperti teman-teman kita ini mengeksplorasi sampai ke situs-situs yang mereka temukan seperti tadi Rickson. Kita coba e-commerce banyak kali hilang, ya toh? Nah, walaupun niat ada, suatu hari mau pergi di Udah pingkan. pingkan ya, nah kita karena tulisannya kelar-kelar, jadi Ya. kita nyata bisa mengubah iko. Nah, tapi kita kira kerja-kerja mereka itu, kerja-kerja budaya seperti itu, kita harus apresiasi ya. Kita memberi, karena nyata semua ya, rupa tadi bilang kan, generasi sekarang aja melihat itu sebagai apa tadi dia bilang berhala atau apa tadi istilah yang dipakai Sesat. sesat. Nah, yang kita tertarik itu ketika Ikon tadi menjelaskan beberapa fase dengan menunjuk situs-situs atau artefak yang ditemukan dalam beberapa kali kunjungan yang sudah lama ya, bukan baru sekarang tapi sudah mungkin dekade sebelumnya. Nah, lalu kemudian tadi Ican mencoba mengklasifikasi ya, ada masa peradaban Minahasa yang menonjolkan lisung ya. Lalu kemudian datang di batu, lalu berikut waruga. Nah, itu berarti masa awal kemungkinan masih ditandai dengan yang penemuan itu pertama lisung, belum ke batu-batu atau waruga. Nah, menarik buat kita karena kok bisa lisung gitu ya. Nah, sementara lisung itu dalam apa? Pemahaman kita itu kan sering itu dekat dengan perempuan ya, lisung ya. Nah, ketika muncul patriarki ya, ideologi patriarki, kalau kita bilang lisung pasti yang tak pikir perempuan, bukan laki-laki. Kalau lisung, nah yang menantang kita peradaban di masa itu ya. Nah, kenapa lisung? Nah, sementara ketika muncul patriarki, lisung ini selalu diletakkan pada perempuan, urusan dapur lah, domestik, ya. Tapi waktu itu justru peradaban, kejayaan peradaban Minahasa justru ada di lisung itu, dan itu bisa ditemukan sampai hari ini. Tadi Rizal suka saya tunjuk tuh penemuan lisung itu. Nah, ini memang baru apa? Catatan penting untuk kita, karena buat kita apa yang ditampilkan tadi bukan sekedar pengingat, tapi sumber pengetahuan. Karena dari situ kita tahu peradaban di masa itu. Kalau tidak ada itu, kita dari mana kita tahu? Selain sumber pengetahuan, tapi orang mau cari identitas keminahasaan, tarik jauh ke ribuan bahkan sebelum Masehi. Dari mana? Dari itu artefak atau situs-situs itu, seperti Mesir kan? Mesir mau tahu kebudayaan peradaban Mesir zaman dulu ya dari penemuan mumi atau apa namanya itu? Piramid misalnya kan, itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, yang menarik peralihan dari lisung ke batu, karena kalau kita ya batu lebih maskulin, sementara lisung feminin sekali. Nah, ini yang perlu kita analisa. Nah, dari lisung ke batu, dari yang feminin ke maskulin, ada apa? Jadi peradaban di masa itu seperti apa? Jangan-jangan peradaban awal Minahasa itu matriarki, jangan-jangan ya, baru beralih ke patriarki. Ya, karena kemudian menonjol sampai sekarang ini adalah batu, ya.
dan jarang orang bicara Lisung kan sekarang, kebanyakan Batu dan Waruga, karena memang Waruga sudah jadi situs budaya dan pariwisata. Nilai jualnya lebih tinggi ketimbang Lisung. Nah, dan orangnya nggak mau tahu tuh peradaban di masa Lisung itu. Nah, itu yang bikin kita penasaran. Nah, peradaban di masa megalitik itu kita kira hampir sama dengan budaya-budaya lain. Kita berapa kali ke Nias. Nah, bagusnya di Nias itu ada museum. Museum itu didirikan oleh seorang Katolik, kalau nggak salah Romo, dan setiap orang yang ke Gunung Sitoli pasti mengunjungi itu. Dan mau tahu peradaban Nias di masa peradaban megalitik itu dari batu-batu itu. Jadi misalnya simbol batu dengan penisnya panjang lagi. Nah, itu menunjukkan apa? Ya, itu tidak sekedar lihat batu yang penis itu, tapi itu mau menunjukkan bahwa peradaban di masa itu hegemoni patriarki kuat sekali. Ya, nah, karena dianggap penis itu simbol kesuburan, ya, dan itu kehidupan. Lalu di mana simbol yang feminin itu? Dan ya pasti dia tenggelam di balik simbol yang hegemonik itu. Nah, karena itu buat kita menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, lebih lanjut. Studi karena ternyata ada peninggalan-peninggalan itu. Kok sekarang orang terlalu mengagungkan peradaban dengan simbol-simbol batu tadi atau apa tadi? Makan itu Waruga. Padahal jauh sebelumnya seperti presentasi Lisung justru yang menonjol itu Lisung. Nah, kita menariknya di situ. Tapi di mana muncul peradaban macam apa di waktu itu sebetulnya? Nah kita belakangan ini mungkin kita akan bikin penelitian khusus memang konsepsi atau konsep orang Minahasa tentang manusia. Nah, kita memang baru punya mitos itu. Misalnya seperti disertasi Deni ya tentang mitos tentang Lumimu Ortohar. Nah, kan kalau mitos itu yang ditampilkan Pak Orangkan itu menceritakan tentang siapa sih manusia pertama. Nah, yang menarik dari sekian banyak versi tentang Lumimu Ortohar itu versi tentang manusia pertama itu yang jadi karena tiupan angin barat, ya. Justru bukan pernikahan antara Lumimu dan Toar. Tapi konsep manusia pertama itu justru terjadi dari pernikahan dengan angin barat. Dan menurut kita itu sangat jadi tidak maskulin, tidak patriarki, tapi sangat netral. Jadi dia tidak menunjuk pada pernikahan heteroseksual. Nah, kita mau mengarah ke konsep tentang keragaman gender dan seksualitas. Jadi sebetulnya di Tanah Minahasa ini ada konsep tentang konsep tentang asal usul manusia yang sangat queer. Jadi bukan patriarki tapi sangat queer. Jadi seksualitas queer gitu. Jadi yang sangat cair, ya, tidak bukan pada seksualitas dominan selama ini. Nah, yakni heteroseksual misalnya. Lalu di mana tempat dari mereka yang bukan heteroseksual, yang punya gender lain, punya orientasi seksual yang berbeda. Karena sekarang ini kelompok minoritas gender dan seksualitas ini kan kelompok yang paling rentan dari orang perempuan. Perempuan betul rentan, tapi yang paling rentan ini komunitas minoritas gender dan seksualitas. Dan siapa yang menjadi hakim mengatakan mereka pendosa itu agama, gereja. Cerita baru-baru ini mungkin teman-teman kita kasih informasi sedikit. Gemit gereja masih diri di timur. Tanggal 5 kemarin
menyampaikan, mereka bilang itu surat gembala. Tapi di dalam surat gembala itu, karena pada waktu bulan ini bulan lingkungan, tambah dengan bulan lingkungan dan isu LGBT. Salah satu klausul yang disampaikan oleh Ketua Sinode mengatakan LGBT adalah dosa.